Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rojata Mardiah, NIM 225040027 dari kelas B Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video ini saya akan menjawab soal kuis hukum perdata, yaitu soal pertama mengenai pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerlich Wetboek. Manusia pribadi atau knowledge person sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dijamin oleh hukum yang berlaku. Manusia sebagai subjek hukum itu diatur secara luas pada buku 1 KUH Perdata tentang orang atau van personen. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak atau subjek hukum dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Namun ada pengecualian terhadap hal ini sebagai bentuk perluasan yang diatur dalam pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendakinya. Jadi, walaupun anak tersebut belum lahir, ia dapat dianggap sebagai subjek hukum. Terhadap hal ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama adalah anak telah dibenihkan pada saat timbul kepentingan anak. Yang kedua, anak telah dilahirkan hidup pada saat dilahirkan, walaupun sekejap dan meninggal dunia. Yang ketiga, ada kepentingan anak yang menghendaki bahwa dianggap telah dilahir. Selanjutnya dalam pasal 2 KUH Perdata juga menyatakan apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itulah si anak sewaktu dilahirkan harus hidup walaupun hanya sebentar. Karena untuk menentukan peranannya sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum. Soal nomor 2 yaitu jelaskan teori fikti dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Pertama saya akan menjelaskan mengenai teori fikti. Teori ini dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Menurut teori fikti, hanya manusialah yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum itu hanya fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Badan hukum itu semata-mata bukan negara saja, jadi ada subjek lain tetapi wujudnya tidak nyata atau tidak real, namun dapat melakukan perbuatan-perbuatan melalui wakilnya. Dengan demikian, syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan manusia secara terang benderang atau secara jelas tidak ada pada badan-badan hukum, akan tetapi badan hukum boleh dianggap seolah-olah seorang manusia. Selanjutnya adalah teori organ. Teori ini diajarkan oleh Otto von Guericke. Menurut teori organ, badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum dan dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan seperti pengurus ataupun anggotanya. Seperti halnya manusia yang memiliki panca indera. Oleh karena alat-alat atau organ itu berupa orang-orang atau manusia juga, maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada diri manusia itu dapat dipenuhi juga oleh badan hukum. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga Burgerlich Wetboek. Dalam buku 2 KUH Perdata atau Burgerlich Wetboek diatur materi-materi tentang benda, hak kebendaan, warisan, piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek. Buku 2 menganut sistem tertutup atau closed system dalam arti bahwa di luar yang secara limitatif ditentukan di sana tidak dikenal lagi hak-hak kebendaan yang lain, yang artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan dalam buku ketiga KUH Perdata mengenai perikatan menganut apa yang dinamakan sistem terbuka atau open system, yang berarti bahwa hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum tentang apa saja yang diwujudkan dalam perbuatan hukum atau perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hal ini terkenal sebagai asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Asas-asas perkawinan antara lain: pertama, perkawinan monogami dan izin perpoligami. Perkawinan monogami diatur dalam pasal 3 ayat 1. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Begitu pula sebaliknya. Undang-undang perkawinan juga memperbolehkan dilakukannya poligami jika memang diinginkan dan dibolehkan oleh pihak-pihak terkait. Pasal 3 ayat 2 berbunyi, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Asas kedua yaitu kebebasan berkehendak. Hal ini diatur dalam pasal 4, yang mana salah satu syarat perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, tidak ada paksaan dari orang lain. Yang ketiga adalah asas perkawinan kekal. Hal ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Asas keempat yaitu perkawinan menurut hukum agama. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Asas kelima yaitu kedudukan suami istri seimbang. Pasal 31 ayat 1, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam ayat 2 menjelaskan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Asas keenam yaitu perceraian dipersulit. Perceraian tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan, oleh karenanya sedapat mungkin perceraian tersebut harus dihindarkan. Berdasarkan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, salah satu upaya mempersulit perceraian yakni proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan jika ada cukup alasan untuk itu. Asas ketujuh yaitu asas kebebasan mengadakan perjanjian perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 29 ayat 1 menyatakan pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Selanjutnya adalah soal nomor 5, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Menurut pasal 499 KUH Perdata, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Adapun yang dimaksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang melindungi oleh hukum. Dalam sistem hukum perdata atau KUH Perdata, kata zak atau benda mempunyai dua arti, yaitu pertama barang yang berwujud dan bagian daripada harta kekayaan. Yang termasuk zak selain daripada benda yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tidak berwujud. Pengertian tersebut, benda atau zak yang dapat berarti bermacam-macam itu, yang pertama adalah benda sebagai objek hukum, pasal 500 KUH Perdata, benda sebagai kepentingan dalam pasal 1354 KUH Perdata, benda sebagai kenyataan hukum pasal 1263 KUH Perdata, dan benda sebagai perbuatan hukum pasal 1792 KUH Perdata. Selanjutnya, hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Ada beberapa ciri-ciri hak kebendaan, yaitu pertama merupakan hak mutlak. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, mempunyai Zaksgevolk atau droit de suite, yaitu hak kebendaan mempunyai Zaksgevolk atau hak yang mengikuti, artinya hak tersebut mengikuti bendanya dimanapun juga atau dalam tangan siapapun juga benda tersebut berada. Hak itu terus juga mengikuti orang yang mempunyainya. Dan selanjutnya adalah mempunyai sistem. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan ialah mana yang lebih dulu terjadinya. Tingkatnya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Ciri yang ketiga mempunyai droit de préférence, yaitu artinya kebendaan mempunyai hak yang lebih didahulukan daripada hak lainnya. Yang keempat, ciri-cirinya mempunyai macam-macam akti. Pada hak kebendaan ini, orang mempunyai macam-macam akti jika terdapat gangguan atas haknya, yaitu berupa penuntutan kembali, gugatan untuk
menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, dan sebagainya. Selanjutnya, pada hak kebendaan tersebut juga disebut sebagai gugat kebendaan. Ciri selanjutnya mempunyai cara pemindahan yang berlainan. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan. Soal nomor 6 yaitu jelaskan sumber perikatan dalam bergraduate book. Mengenai sumber perikatan, menurut pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber perikatan itu ada dua. Yang pertama adalah perjanjian dan undang-undang. Yang pertama mengenai perikatan yang bersumber dari perjanjian atau pasal 1313 KUH Perdata. Terdiri dari perjanjian bernama, contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan sebagainya, serta perjanjian tidak bernama, contohnya adalah leasing. Yang kedua, perikatan yang bersumber dari undang-undang, pasal 1352 KUH Perdata, terdiri dari undang-undang saja, yaitu pasal 1352 KUH Perdata, contohnya hak numpang perkarangan yang diatur dalam pasal 625 KUH Perdata, dan undang-undang karena perbuatan orang, pasal 1353 KUH Perdata, contohnya perbuatan yang halal yang diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata. Selanjutnya, soal nomor 7, yaitu jelaskan wujud prestasi dalam bergraduate book dan sebutkan juga dasar hukumnya. Prestasi atau performance dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menjalankannya. Hal ini berarti masing-masing pihak memiliki integritas, yaitu sesuai dengan apa yang ditulis atau disepakati dengan yang dilaksanakan. Bentuk atau wujud dari prestasi pada kontrak sebagaimana dalam pasal 1234 KUH Perdata atau bergraduate book adalah pertama, memberikan sesuatu, misalnya membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, misal dalam hal jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian, gadai, hutang piutang. Selanjutnya adalah yang kedua, berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah, membangun rumah, melukis untuk pemesanan. Yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan, perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Soal terakhir yaitu jelaskan pengertian perjanjian dalam bergraduate book dan sebutkan juga dasar hukumnya. Pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini dimuat dalam pasal 1313 KUH Perdata atau bergraduate book. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah pertama, ada para pihak, ada persetujuan antar pihak-pihak tersebut, ada tujuan yang akan dicapai, ada prestasi yang akan dilaksanakan, serta ada bentuk-bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan, dan terakhir ada syarat-syarat tertentu. Baiklah, sekian jawaban saya mengenai soal kuis KUH Perdata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.